Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah walam ati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Yang terhormat, yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Mustafa Warka, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dan bisa mengamalkan ilmunya, dan kita semua bisa mengambil dari beliau ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga tetap yang terhormat, yang saya hormati para asatid kepengurusan Al-Ma'had Al-Mahrusiyah Falahul Munjiyah, yang saya hormati para jamaah, para santri yang menghadiri acara pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan ridho dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa mengangkat kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Harapan kita dengan kitab Al-Hikam ini, mudah-mudahan hidup kita senantiasa istiqomah dan penutup umur kita dijadikan oleh Allah penutup yang husnul khotimah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian yang kita selenggarakan ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wala niyatin sholihah wa ala manawabi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila Syaikhul Abdul Qadir Al-Jilani, Syahmat Kabir Arifai, Syahmat Badawi Arifai, wa Syekh Hayatil Kharani, wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum. Allahumma bi mujizatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim inna nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wassalama fid dini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami' auliat, sumaila jami' auliatis ati
Al Gunung Jati. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa asatadina alladzina lamuna ilman nafi fi sigharina wa kibarina qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajati wa adalana min barakatihim wa amtir alaina ghaiza karomatihim Allahumma bi karomatihim wa bi barakatihim inna nas'alukal barakah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa asatadina usanila Syekh Muhammad Khalil Bakalan, Syekh Muhammad Sirajul Arif, Syekh Yauri, Syekh Soleh Saifuddin qaddasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajati wa atalaina min barakatihim Allahumma aghisna Allahumma bihim ya Allah nas'aluka syafa'ah wal barakah wal karamah wal ijazah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syarah Imam Sarqawi wa jamil ladina alamu hadal kitab wa ta'lamu hadal kitab min awali tasnif ila masa'ahumullah. Allahumma aghisna wa bi karamatihim wa bi barakatihim wa bi khawaisihim. Allahumma inna nas'aluka an tudkhilana mudkhala sidqin wa ahrijna muhrija sidqin wa ja'al min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batilinal batila kana syauqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa aywanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ayai min al-amwat wa summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jamil ladina yunfikuna amwalahu wa anfusahum fi jihadina wa mahadatina khususan hadal mahad jazamullah jazaan hasanah wa badalallahu kulla ghaibatin minhum badalan hasanah wa li sifaihim wa li salamatihim wali salamati dinihim wa dunya wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' rijalil ghaib wa arwahil muqaddasa al-ulwiyah wa sufliyah summa ila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdal wa autad wa ghaus aghisuna biidnillah Allahumma bi karamatihim wa bi barakatihim wa bi hurmatihim inna nas'aluka antu yassira
jami'a umurina min umurid dunya wal akhirah wa la tu'asyirha. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qulul hamdi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. La tashab, janganlah engkau berteman, man akan orang, la yunhidu yang tidak bisa membangkitkan siapa man, layun hidu yang tidak bisa membangkitkan ka kepadamu apa khaluhu keadaannya man. Walayadulluka dan tidak bisa menunjukkan padamu alallahi atas Allah apa maqaluhu ucapannya man. Bi alla yakuna, dengan umpamanya tiada apa khaluhu keadaannya man, wahimatuhu dan tujuannya man, itu mu'alliqatan ain, nanti bukan fa ya, ain. Kebanyakan fa-nya dihilangkan dulu. Iya, fa-nya dihilangkan. Fa-nya hilang. Itu mu'alliqatan menggantungkan billahi dengan Allah. Wa maqaluhu dan ucapannya itulah ya dulu tidak menunjukkan apa makol alaihi atas Allah. Wa ingkana, walaupun ada siapa man itu minal ubadi dari orang-orang ahli ibadah. Ubad itu mufradnya abid, abidun, abidani, abiduna, ubadun. Wa zuhadi dan orang-orang ahli zuhud. Fasubatu, maka adapun ya, bahwasanya
maka bahwasanya berteman man atau menemani man, berteman sama aja lah. Fasubatu maka bahwasanya menemani man lil muridi bagi murid itu manhiyun dicegah, anha darinya suhbah, anha darinya suhbah. Bikhilafi suhbati man lain halnya berteman orang. Bikhilafi suhbati man lain halnya berteman orang atau menemani orang. Bikhilafi suhbati man lain halnya menemani orang. Yunhidu yang membangkitkan siapa man ka kepadamu. Yunhidu yang membangkitkan ka kepadamu apa haluhu keadaannya man. Waya dulu dan menunjukkan ka kepadamu Allah atas Allah apa maqaluhu ucapannya man. Bi antakuna dengan umpamanya ada. Bi anarnya contohnya. Apa himmatuhu? Tujuannya man itu muta'alliqatan. Iya, itu muta'alliqatan, menggantungkan atau berhubungan atau menggantungkan aja alaqah. Itu muta'alliqatan, menggantungkan billahi dengan Allah. Murtafi'atan itu menghilangkan anil makhlukina dari beberapa makhluk. Layal jauh tidak mengungsikan siapa man fi hawaiji di dalam beberapa kebutuhannya man illa ilallah ta'ala kecuali kepada Allah ta'ala. Walaya tawakalu dan tidak menyerahkan siapa man fi umuri di dalam beberapa urusannya man illa alaihi kecuali atas Allah subhanahu wa ta'ala. Qad sakoto sungguh telah gugur siapa anasu manusia min ainihi dari pandangannya man. Fala yaro maka tidak melihat siapa man minhum darinya nas dharan akan bahaya wala naf'an dan manfaat. Wasakota dan telah gugur apa nafsu dirinya man min ainihi dari pandangannya man. Fala yusahidu maka tiada melihat siapa man laha kepadanya nafsu, laha padanya nafsi fi'lan akan perbuatan. Wala yakdhi dan tiada mendatangi siapa man laha untuknya nafas khadzun akan bagian. Wa yakunu dan ada siapa man fi jami amali di dalam seluruh amal-amalnya man itu jarian sesuatu yang mengalir ala muqtada syar'i atas keharusan syarak. Min ghairi ifratin dari tanpa berlebihan wala tafridin dan tanpa keteledoran. Atau ifratnya melampaui batas. Wadi bermula ini tadi itu akmaluhu sampai seterusnya itu. Wadi bermula ini perbuatan ini
Itu sifatul arifina, sifatnya orang-orang ahli ma'rifat billahi ta'ala. Fasukbatuman, maka menemani orang, maka bahwasanya menemani orang. Hadhihi, yang itu, hadhihi itu, hadhihi yang yang bahwasanya ini sifatul arifin itu isinya. Itu khobar jumlah ismiyah. Itu hadhihi, bahwasanya, bahwasanya ini sifatul arifin. Itu haluhu, keadaan nyaman. Namanya itu khobar jumlah ismiyah. Wa in qalat, walaupun sedikit apa ibadah itu ibadah nyaman. Wa nawafilu, dan ibadah sunnah, dan beberapa ibadah sunnah nyaman. Itu makmurun, diperintah. Biar dengannya suhbah lil muridi, bagi murid. Li'annaha, karena sesungguhnya suhbah tahu man hadi haluh. Itu jalibatun, sesuatu yang bisa menarik likuli faidatin, bagi tiap-tiap faidah. Diniyatin, yang bangsa agama, wa dunyawiyatin, dan bangsa dunia. Itu tabu, karena sesungguhnya tabiat, insting itu yasriku, mencuri apa tabiat, minat tab'i, dari tabiat yang lain. Bikhilafi man, lain-lainnya dengan orang. Lam yakun, yang tiada. Siapa man, itu ala hadzal wasfi, atas sifat ini. Wa kana, dan ada pasa'nuhu, perilaku nyaman, atau kondisi nyaman, atau keadaan nyaman. Itu al muamalata, muamalah ad-dhahirata, yang zahir, la ghairu, tidak lainnya. Fala faidata, maka enggak ada faidah itu maujud. Fi sohbati, di dalam menemani malam yakun ala hadal wasfi. Sumala yang lu kemudian enggak sepi. Siapa man, atau siapa murid, imma ayakuna, ada kalanya man orang yang diajak berteman itu, atau apa ya, man terus apa, man yuski buka, itu orang yang menemani. Imayakun, ada kalanya ada siapa man, atau teman itu misalaka, menyamaimu atau sesamamu. Fala yahsul, maka enggak hasil laka bagimu, min suhbati, dari berteman, dari menemani nyaman, dari menemani man. Man lam yakun ala hadzal wasfi, apa dararun, bahaya. Wa ma ayakuna, dan ada kalanya ada siapa man, itu dunaka, sebawahmu. Wa huwa, bermula, dunaka itu ma, keterangan, asaro, yang
memberikan isyarah siapa musannaf ilai kepadanya ma biqauli dengan ucapannya. Ucapan musannaf. La tashab man la yunhiduka khaluhu. Janganlah kamu menemani orang yang perilakunya tidak membangkitkanmu dan ucapannya tidak menunjukkan padamu kepada Allah. Karena banyak teman, kalau kita ketemu kadangkala menjadikan cintanya kita kepada dunia bertambah-tambah. Kita udah cinta dunia, ketemu teman itu cinta kita kepada dunia malah bertambah-tambah. Tujuan akhiratnya semakin berkurang. Apabila kita ketemu teman, di situ tidak menjadikan kita semakin benci dari dunia, semakin cinta akhirat, sebaiknya kita jangan berteman kepada orang-orang yang kayak begitu. Apalagi zamannya zaman akhir. Kita kadang ketemu orang yang dibicarakan bisnis, ya. Pokoknya perkembangan hidup. Padahal hidup itu berkembang ya karena Allah, enggak berkembang ya karena Allah. Bi alayakuna kalu waimatu mu'alikotan billahi. Umpamanya keadaannya, tekadnya, tujuannya itu enggak bergantung kepada Allah. Ucapannya enggak bergantung kepada Allah. Maksudnya orang itu mendewakan terhadap akal, pikiran, dan kekuatan yang dia miliki. Begitu juga ilmunya. Padahal akal, ilmu, kekuatan itu nyumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ada teman yang sifatnya kayak begitu itu. Ucapannya enggak menunjukkan mengarah kepada Allah, perilakunya enggak menunjukkan mengarah kepada Allah. Bahkan ketika kita berteman, sifat manusiawi kita semakin tebal. Olehnya ngaku-ngaku memiliki sesuatu. Hilang rasa bahwa kita ini hakikatnya dimiliki oleh Allah. Jisim kita miliknya Allah, roh kita miliknya Allah, badan sekujur dari batin miliknya Allah, bumi yang miliknya Allah, langit yang miliknya Allah, kekayaan juga miliknya Allah. Lah, kita berteman sama orang yang enggak punya kayak begitu itu, sebaiknya kita hindari. Karena akan menjauhkan hati kita jauh dari Allah. Wa in kana minal ubad wa zuhad. Walaupun itu dari orang-orang yang ahli ibadah. Ibadahnya peng-pengan. Karena rajinnya ibadah, jidatnya itu sampai hitam. Ada orang hitam jidatnya memang sujudnya neplek benar, ya. Lah itu ada orang baru sebulan udah hitam jidatnya. Karena kalau sholat itu ndelosor diosok jidatnya, ndelosor serot gitu. Kayak orang tirap mau ditembak Belanda gitu. Tiarap. Iya. Oh, cepet banget kita ya gak hitam-hitam, ya udah orang kita hitam jidatnya gak hitam. Alhamdulillah. Pokoknya ini ahli ibadah.
Atau orang tuh zuhad, ahli zuhud, ditinjau dari kacamata zahir, orang itu kayak gak cinta dunia. Kelihatan. Ahli zuhud itu orang yang hatinya gak mencintai Dunia. dunia. Lah ada yang ahli zuhud itu dipraktekkan memang melarat beneran, gak punya apa-apa, alasannya ahli zuhud. Tapi ucapannya serba pengen memiliki dunia. Orang melarat kelihatannya ahli zuhud, tapi dia masih kepengen kaya, kepengen meningkat kehidupannya, perekonomiannya. Maka dikisahkan ada seorang guru yang ahli zuhud, pakaiannya tambalan, rumahnya kombong setengah reot, pokoknya nggak punya apa-apa, tapi punya santri. Pada suatu hari si kiai manggil santrinya. Santrinya disuruh bersilaturahim kepada gurunya kiai itu. Kiainya berpesan, nanti kalau sudah ketemu dengan guruku, sampaikan salamku dan mintalah wasiat untukku. Mintakanlah wasiat untukku. Akhirnya si murid itu samatan wa ta'atan, baik kiai, saya mau berangkat. Akhirnya pergi si murid itu, dicari rumah kiai yang sesuai dengan alamat yang ditunjukkan. Akhirnya alamat itu ketemu, tapi si murid ragu, apa benar ini alamatnya gurunya guru saya. Karena rumahnya itu ditembok dengan tembok yang tinggi, di benteng, pagernya pagar besi, ada satpamnya lagi. Si murid ragu, nggak mungkin kalau ini memang rumahnya gurunya guru saya. Guru saya itu ahli zuhud, rumahnya reot, pakaiannya tambalan, pasti gurunya ya lebih melarat lagi. Tapi ketika dicek ya memang itu alamatnya. Akhirnya nanya, apakah betul ini rumahnya gurunya guru saya? Nanya satpamnya, ya benar ini udah alamatnya. Masih terheran-heran. Ketika masuk, pintu gerbang dibuka, di situ taman. Taman yang serba indah, ya ada air mancurnya, ya ada macam-macam di situ. Tambah hatinya gelisah lagi. Bener apa enggak ini gurunya guru saya? Kok keduniawiannya kayak begini? Wong guru saya itu ahli zuhud, gurunya pasti ahli zuhudnya zuhud. Semakin ingkar, gak percaya, ragu, apa benar? Ketika masuk depan rumah, ada kuda yang diikat, kuda yang pilihan, kuda yang terbagus. Ternyata dunianya luar biasa. Ya hampir gak percaya. Dalam hati, masa sih guru saya suruh minta wasiat sama gurunya yang kekayaannya kayak begini? Oh ini gurunya guru saya itu ahli dunia. Ketika mendekat rumahnya, rumahnya ternyata ya sangat megah. Akhirnya dia dipersilahkan masuk, ketemu sama gurunya itu. Ternyata rumahnya laksana istana. Gurunya itu ternyata dia itu pejabat negara, makanya kaya. Ketika dipersilakan duduk,
Dia mengatakan niatnya silaturahim, yang kedua menyampaikan pesan gurunya. Tapi dia ragu mau ngomong, menyampaikan pesan gurunya itu ragu. Yaitu agar Tuhan disuruh memberikan wasiat kepada guru saya. Akhirnya gurunya itu berwasiat, wahai muridnya muridku, saya berwasiat untuk gurumu dan sampaikanlah. Yaitu sampaikan sama gurumu, suruh berhenti olehnya mikir-mikir dunia. Si murid kaget, masa sih guruku udah kere bokek, kok suruh berhenti mikir-mikir dunia. Lu mestinya dunianya itu banyak itu. Itu aja wasiat dari saya. Setelah cukup dia pulang. Singkatnya nanti gak ngaji-ngaji. Kita pulang ketemu gurunya. Intinya gurunya nanya, guru saya wasiat apa tadi? Si murid mau ngomong gak enak, takut. Karena melihat gurunya itu memang udah gak punya apa-apa benar. Masa suruh nyampaikan wasiat yang kayak begitu? Akhirnya gurunya mendesak, udah sampaikan saja, gak usah takut. Gini Kiai, guru Kiai tadi berwasiat, Kiai disuruh berhenti olehnya memikir-mikir dunia. Kata si gurunya itu, subhanallah, memang benar apa yang dikatakan guru saya. Saya itu melarat, hati saya gak henti-henti pengen kaya. Rumah saya itu gubuknya rakyat, gak henti-henti saya kepengen membangun rumah saya ini. Dan saya gak punya uang, saya gak henti-henti pengen mikirin punya uang. Jadi walaupun gurunya itu kondisinya melarat, ternyata hatinya itu pengen kaya. Bajunya itu tambalan, ternyata dia pengen baju yang bagus. Yang gitu itu tidak dikatakan ahli zuhud. Karena hatinya itu enggak zuhud. Jadi yang namanya zuhud itu zuhudnya hati. Lah gurunya tadi walaupun harta bendanya banyak, dia merasa hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan anugerah Tuhanku. Allah ngasih begini ini, saya bersyukur apa malah kufur. Hatinya nggak pernah bergantung sama dunia itu. Dunia hanya dianggap anugerahnya Allah. Jadi kaya tapi nggak bergantung sama dunia. Kayak Nabi Sulaiman alaihis salam. Kaya tapi hatinya nggak pernah gambar dunia itu. Dunia udah serna dalam hatinya. Semakin dunia itu serna dalam hatinya, Allah menambah-nambah ngasih hadiah terhadap orang itu. Jadi fadl itu artinya lebih. Artinya fadl itu anugerah atau hadiah dari Allah. Karena hatinya itu serna dari dunia, Allah ngasih hadiah dunia. Tapi dia nggak silau dengan dunia. Ada orang ngechat begini ini. Ini tujuannya biar dilihat orang, wah biar wah, ya. Tapi ada juga orang mengecat begini tujuannya mensyukuri nikmat Allah. Karena Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok, cinta keelokan sebagai ungkapan syukur. Kalau rumahnya itu bagus, dicat indah, paling enggak orang kalau ngelihat kan, ya seneng ngelihatnya. Tapi kalau rumahnya kumel, ya sampahnya berantakan, orang lihat juga senep perutnya. Jadi olehnya dia rapi-rapi itu karena mensyukuri nikmat Allah. Semakin dia bersyukur, maka semakin ditambah nikmat itu. Dunia itu tidak akan diberikan kepada orang yang menginginkan. Tapi dunia diberikan kepada orang yang hatinya tidak menginginkan dunia. Sama dengan kekeramatan. Kekeramatan juga nggak diberikan orang yang menginginkan keramat itu. Tapi diberikan kepada orang yang benci keramat. Intinya yang namanya zuhud itu hatinya itu bukan fisik. Bisa juga orang itu punya mobil, rumahnya bagus, tapi hatinya itu nggak pernah bergantung sama itu.
itu dianggap ya hanya anugerahnya Allah, hadiah dari Allah. Jadi nggak bergantung. Fasubatul murid manhiyun anha, bergaul sama orang yang tipenya kayak begitu itu bagi murid adalah dilarang. Jangan bergaul kepada orang yang perilaku dan ucapannya tidak nuntun kita kepada Allah. Bikhilafi suhbati man yunhiduka khalu wa yadulluka 'ala Allah maqalu, lain halnya berteman dengan orang yang membangkitkan padamu perilaku dan ucapannya kepada Allah. Bi antakuna himmatu muta'alliqatan billah, dengan umpamanya himmahnya atau tujuannya menghubungkan kepada Allah atau digantungkan kepada Allah. Murtafiatan al makhlukin, menghilangkan dari makhluk. Jadi tetap bergaul, ya bermasyarakat, tapi hatinya nggak pernah memandang adanya makhluk. Wujudnya makhluk merasa yang mewujudkan Allah. Kekuasaannya makhluk merasa yang menciptakan kuasa Allah. Yang menghendaki ya Allah, ya miliknya Allah. Begitu juga kitanya. Nanti melihat orang bisa begitu tapi dirinya masih utuh, ya salah. Dirinya juga harus sirna, sama-sama nggak adanya. Jadi orang-orang ahlilah itu kalau bermasyarakat itu yang dipandang adalah kebesarannya Allah. Mengucap, merasa ucapan itu timbul dari hembusan sifat kalamnya Allah. Mendengar, merasa pendengaran itu hembusan dari sifat samanya Allah. Berkuasa, merasa kekuasaan itu hembusan dari sifat kodratnya Allah. Jadi hatinya nggak pernah memandang wujudnya makhluk dan sifatnya makhluk, manfaat dan bahaya juga nggak pernah. Jadi hatinya sudah sirna, udah fana, sirna dari makhluk, hatinya bakok kepada Allah. Layal jauh fi hawaji ila Allah. Dia tidak pernah mengungsikan kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah. Karena sudah merasa dalam hatinya bahwa seluruh makhluk itu punya sifat ikhtiyaju li ghairihi, butuh kepada lainnya. Jadi kalau kita butuh minta tolong kepada orang, sebenarnya orang itu juga butuh kepada orang lain juga. Yang akhirnya ya hanya Allah yang nggak pernah butuh. Kita datang sama orang untuk dihilangkan problema. Padahal orang itu yang kita datangi agar menghilangkan problema kita itu, dia juga punya problema, punya problem sama. Hanya Allah yang nggak berproblem. Oleh karenanya orang tersebut, orang ahli makrifat itu, ya hanya sekedar syariatnya harus bermasyarakat, tapi hatinya udah nggak pernah mandang masyarakat itu. Manusia itu sudah nggak dianggap punya apa-apa. Kok wujud itu merasa yang mewujudkan Allah, ya wujudnya miliknya Allah. Kok berbicara merasa makhluk yang berbicara itu yang menciptakan pembicaraannya ya Allah, ya pembicaraannya miliknya Allah. Semuanya sudah miliknya yang maha satu, kekuasaannya yang maha satu. Lah orang yang gak ngerti dikiranya dia bergaul sama makhluk, padahal hatinya gak pernah melihat makhluk. Wala yatawakkalu fi umuri ila alaihi subhanahu.
Lah orang yang nggak boleh kita teman itu orang yang nggak bisa menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Lah orang yang ahli lah tidak pernah menyerahkan seluruh urusannya kecuali hanya kepada Allah. Wa ufawidu umurana ilallah innallaha basyirum bil ibad. Wa ufawidu, keserahkan secara total umurana, urusan kami. Billahi, kepada Allah, innallaha basyirum bil ibad. Jadi sudah, pokoknya sudah olehnya nyerahkan tuh sampai sirnanya dirinya. Tinggal kepemilikan Allah. Udah pasrah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang nyukupi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Fa idza azamta, apabila kamu bertujuan, mempunyai suatu tekad, cita-cita, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengawali apa yang kita tuju itu sebenarnya. Dan Allah yang mengakhiri. Maka Allah awal tanpa ada permulaan. Jadi awalnya Allah itu nggak ada permulaannya. Namanya azali. Jadi ketika kita ini misalkan mau bekerja, itu hati kita itu serahkan dulu kepada Allah bahwa kita bekerja ini dulu sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Maka dibacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dengan menyebut nama Allah. Bahwa saya ini kerja ini sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu sampai hatinya sesuatu itu tidak didahului oleh Allah. Gitu. Misalnya kita berjalan, jangan sampai hatinya itu merasa kita itu berjalan sendiri baru ingat Allah. Tapi hati kita sebelum saya berjalan, Allah sudah menentukan jalan saya. Jadi Allah baru kita. Artinya saya itu berjalan asalnya nggak wujud, lantas jadi wujud. Di kun saya bisa berjalan, kun saya bisa berusaha. Jadi apa yang kita wujudkan ini jangan lupa ini sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum apa yang kita lakukan ini kita lakukan atau terjadi. Itu makna bismillah itu harus akadiyat, harus keesaan Allah. Kadang-kadang kan kita terlambat gitu ya. Padahal sebelum kita melangkah Allah sudah menyebut dulu, kun kamu langkah. Sebelum kita bekerja, kun nanti kamu kerja. Sebelum kita ngaji ini Allah sudah kun kita ngaji. Sudah ada catatannya. Yang masuk ya udah ada catatannya, yang enggak masuk ya ada catatannya. Yang melek ada catatannya, yang tidur juga ada catatannya. Yang ngantuk ya udah ada. Yang namanya udah dicatat, ditahan-tahan ya tapi ngekeluk aja. Padahal kopi udah 2 gelas. Ya. Tapi memang catatannya itu yang ngantuan. Ya nggak bisa gitu. Jadi apa yang telah terjadi inilah takdir tanjizi yang itu terjadi. Yang belum namanya takdir mu'alak, masih bergantung. Besok ini nasib kita gimana? Nah disitulah letaknya kita berusaha dan berikhtiar. Pesantren yang mau dibangun nanti bisa jadi miliknya apa enggak ya kita nggak tahu. Yang penting kita sekarang berdoa, berikhtiar. Masalah nanti nggak jadi miliknya, ya nggak apa-apa, semuanya itu milik Allah. Pesantren ya pesantrennya Allah, masjid ya masjidullah ya. Miliknya Allah ya. Kalau dikasih amanah, ya kita harus apa? Benar-benar melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang ini karena takdir tanjisinya ya yang sudah dibangun inilah yang sudah ditakdir oleh Allah, yang sudah bisa kita ketahui. Selanjutnya yang mu'alak ya kita belum tahu, yang penting kita berdoa, berusaha
Dan ketika doa dan berusaha, juga jangan merasa bisa doa dan berusaha. Manusia kayak mayat kok bisa doa gimana? Maka ketika kita muncul doa, hati kita merasa Allah lah yang menggerakkan kita berdoa. Ketika kita berusaha, Allah lah yang menciptakan kita bisa berusaha. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyara. Tuhanmu yang menciptakan kamu dan Tuhanmu yang memilihkan kamu dan tiada bagi mereka suatu pilihan. Jadi ikhtiar itu ya Allah. Nah, kebanyakan yang ikhtiar kita yang menentukan Allah gitu ya. Itu sama dengan orang meyakini jatuh itu yang nakdir Allah, keplesetnya enggak. Padahal keplesetnya takdir enggak? Jalannya ya takdir, keplesetnya ya takdir. Jalannya itu istilahnya qada. Qadanya kita berusaha begini, hasilnya namanya qadar. Qada itu pelaksanaannya ini qada. Hasilnya namanya qadar. Itulah yang dimaksud antumina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi qada itu pelaksanaannya. Kita sudah qadanya kan udah yes minjem yes pokoknya bisa cepat kebangun gitu ya. Ya sekarang qadarnya ya sebegitu itu. Dan itu juga bukan daya dan kekuatan kita. Maka katakanlah itu adalah anugerahnya Allah atau fadl minal wa hadza min fadli rabbi. Banggalah sama Allah yang telah mewujudkan sesuatu dengan keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita hanya dipilih oleh Allah, secara istilahnya dikasih amanah. Makanya nggak usah ambisi, ya semampunya aja, biasa aja. Miliknya Allah. Pesantrennya miliknya Allah, santrinya miliknya Allah bukan? Ya iya, gurunya yang ngaji ya miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Ya biar diatur, diletakkan sama yang maha memiliki. Nyantai-nyantai aja. Kalau itu jodoh kita nggak akan kemana, ya. Disenyumnya tiba-tiba jatuh cinta ada, ya. Kirimnya surat WhatsAppan sampai penuh HP-nya ya ditolak ya nggak sedikit. Iya memang bukan takdirnya jodohnya. Jadi wa ufawitu umurana ilallah. Jadi santai-santai aja. Dulu guru saya, Syekh Soleh Saifuddin, itu ketika membangun masjid, masyarakatnya itu kurang mendukung, cuek-cuek gitu. Akhirnya kiai itu sampai nyari kiai yang doanya itu ampuh, yang kira-kira nanti bisa lancar. Akhirnya kiai saya itu datang kepada Syekh Siraj. Tanyai, kamu kesini ada kepentingan apa? Mohon maaf Yai, saya tuh punya bangunan masjid lagi ngangkrak. Nyari dana, masyarakatnya cuek. Saya mohon untuk didoakan supaya bangunannya jadi lancar. Terus saya Siraj tuh ngomong begini, masjid yang kamu bangun tuh masjidnya siapa? Tak katakan masjid sendiri, katanya nggak ada di Quran, adanya masjid Allah, ya. Hah? Ya adanya masjid Allah. Innama ya'muru masjid Allah. Saya katakan masjid saya, nggak ada keterangan bahwa itu masjid saya. Ya masjidnya Allah, ya. Loh, masjidnya Allah kok yang bingung kamu? Ya masjidnya Allah udah kamu serahkan sama Allah, itu masjidnya Allah kok kamu yang bingung. Lo baru itu nyadar.
Karena ketika itu dia menggebu-gebu merasa masjid itu miliknya. Ketika dikatakan masjidnya Allah, dia baru sadar, oh iya ya ternyata bukan masjid saya. Jangan masjid biasa, Ka'bah itu loh, Baitullah, bukan Baitul Arab. Makanya fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Jadi kalau semuanya yang enggak, masjidnya aja ya diri kita yang miliknya Allah, masjidnya yang miliknya Allah, buminya yang miliknya Allah, santrinya yang miliknya Allah. Jangan sekali-kali merasa memiliki. Kenapa? Kullu muda'in mumtahan. Kullu muda'in mumtahan. Tiap orang-orang yang ngaku-ngaku itu akan diuji dengan apa yang dia ngaku. Kullu muda'in mumtahan. Tiap-tiap orang yang mengaku-ngaku akan diuji. Ngaku punya anak, diuji sama anaknya. Ngaku punya istri, diuji sama istrinya. Ngaku punya pesantren, ya diuji sama pesantrennya. Ya ada aja orang gak senang. Nah, kalau udah miliknya Allah ya udah biarin aja, mau orang gak senang mau senang. Kalau gak terima ke Allah aja sangat saya kan gitu ya. Ya siapa yang bisa ngelawan Allah? Jadi yang ngaku-ngaku itu akan diuji sampai ngaku-ngaku miliknya, ya akan diuji. Sampai kapan dia bertahan bahwa itu miliknya? Karena selain Allah itu pasti akan melepaskan apa yang dimiliki. Segala sesuatu yang bisa lepas, itu jelaslah bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Itu butuh perenungan. Biar gejolak nafsu kita itu menjadi padam, menjadi dingin, nggak ambisi. Ada yang nyumbang, alhamdulillah. Nggak ada keterlaluan. Nah, begitu. Ya alhamdulillah semuanya aja. Dia yang gerakkan juga Allah. Sifat dermawan itu muncul juga dari Allah yang punya nama Al-Jawad. Asal niat kita benar, tujuan kita benar, ya insya Allah tercapai. Mansara ala darbi wasala. Barang siapa berjalan melalui jalannya, pastilah dia bisa sampai. Idza sadaqal azmu wa sabil. Apabila tekad telah benar, telah bulat karena Allah, jalan menjadi jelas. Kok remeng-remeng itu ya karena tekadnya kurang benar. Ditata lagi niatnya. Itu tadi belum bergantung kepada Allah, tawakalnya belum sempurna. Ya saya itu juga belum sama. Saya itu ngaji karena belajar. Kalau udah bisa ya gak usah ngaji, udah bisa ngaji. Qad saqatan nasu min ainihi, sungguh masyarakat telah gugur di dalam pandangannya. Masyarakat sudah dilihat semuanya kebesarannya Allah. Suatu saat muji yang maha dipuji Allah. Kok nyaci? Orang itu bisa nyaci, mencela. Itu hakikatnya juga Allah yang menggerakkan orang tersebut untuk menguji kita sampai seberapa keimanan kita kepada Allah, bahwa kita mengatakan antumina bil qadari khairi wa syarri minallah. Khairi yang baik, wasar yang buruk. Di dunia itu kalau nggak temukan orang baik, ya mesti orang buruk. Ya. Yang gilir berganti. Kalau katanya kita kepengen ketemu orang yang baik-baik, orang-orang yang sholat semuanya. Loh semuanya sholat ya penuh masjid ya. Ini nggak cukup nasi kebulingnya. Semuanya ngaji baik-baik, nggak ada yang semuanya datang. Itu ujian. Apakah ketika kita dicaci maki orang itu, nggak disenengin orang itu, bisa melihat nggak bahwa orang itu sebenarnya juga
nggak bisa apa-apa karena Allah lagi dia jadi pemeran aja. Kebetulan kita pemeran, ini orang yang dicaci maki, dia yang mencaci perannya. Tapi dalangnya satu enggak? Dalangnya tetap satu, Allah. Makanya orang yang sempurna imannya itu tidak silau dengan pujian, enggak runtuh keimanannya dengan cacian. Loh, selain itu, kalau kita dicaci maki orang tentang keburukan kita, memang kita ini asli buruk, gitu loh. Asli kita ini jelek, asli kita itu jahat. Loh, kok ada orang mengatakan baik? Karena Allah lagi nutupi kejelekan kita. Allah asatar, tutup. Manusia itu makhluk khotok kan, yang tempatnya luput. Jadi kalau ada baik dilihat oleh orang lain, ini karena Allah nutup keburukan kita, kebaikannya ditampakkan. Mestinya kita, alhamdulillah ya Allah, orang itu jadi senang sama saya. Seandainya engkau gak menutup aib saya, orang itu ngerti aib sebiji jagung saja, pasti orang itu gak akan simpati kepada saya. Orang itu simpati karena jelek kita ditutup oleh Allah. Mau gak mau kita pernah melakukan kejelekan yang orang lain tidak tahu, yang tahu Allah. Dan Allah berkuasa untuk membuka aib. Mampu gak Allah membuka? Bisa aja. Ada orang disanjung-sanjung bertahun-tahun, dipuji bertahun-tahun, hanya salah satu kali aja loh, masyarakatnya udah kabur. Oleh Allah ditampakkan hanya satu kejelekan. Laksana kemarau setahun ditimpa hujan sehari. Jadi alhamdulillah. Seandainya kita nggak ditutupi aib kita, ya kita nggak dapat jodoh. Kita punya jodoh itu kan karena tertarik sama baik kita, ini ya. Jelek kita lagi ditutup oleh Allah. Nah, kita lagi ketemuan aja sama cewek, nanti akan dijadikan istri. Tiba-tiba kita ngentut, bro, itu udah simpatiknya kurang kok. Hanya ngentutnya aja, belum yang lainnya. Biasanya kalau udah jadi suami istri ngerti gitu, saya dulu nggak mau kan gitu ya. Tapi udah terlanjur. Iya. Ya alhamdulillah, dengan ditutupin aib kita, yang nampak baiknya ada orang seneng sama kita. Jadi yang baik itu bukan kita, tapi Allah yang menutup aib kita, sehingga orang lain nggak ngerti kalau kita ini sebenarnya buruk, jahat, nggak tahu. Jangan ngomong yo memang seorang baik. Maka ada doa, Allah masturna bisitrikal jamil, ya Allah tutuplah kami dengan tutup yang bagus, yang elok. Kalau kita punya aib, yuk jangan sampai dibongkar di dunia, yuk jangan sampai dibongkar di akhirat. Semuanya punya aib. Semuanya pernah melakukan suatu kejahatan. Orang yang kita kenal, yang muji kita tuh nggak tahu. Dan Allah bisa juga membongkarnya kalau Allah mau. Jadi jangan GR, ya, jangan GR. Jangan gede diri. Dengan saya ini lagi berpakaian begini aja dikira saya orang baik. Kalau saya di luar apa ya tahu kalau saya ini baik atau enggak. Nah, gitu ya. Umpamanya ini contohnya. Ada orang senang, itu lagi aib saya itu ditutup sama Allah. Fala yaru minum dharan wala naf'an. Orang yang ahli ma'rifat itu tidak pernah melihat makhluk itu bisa membahayakan, ya bisa memberikan manfaat. Kalau sampai ada bahaya dari makhluk, itu karena hembusan dari asma Allah. Ad-Darru. Allah Ad-Darru, Maha Pencipta bahaya. Kalau ada kemanfaatan, Allah punya nama An-Nafi yang dihembuskan kepada makhluk. Makhluk itu kedudukannya kayak bayangan yang ada di dalam cermin. Apa yang terjadi di dalam bayangan itu sebenarnya itu kehendaknya yang bercermin.
Wasaqatan nafsu min aini. Enggak hanya itu, bahkan dirinya sendiri juga udah runtuh di pandangannya. Dirinya udah enggak merasa punya juga. Dirinya milik Allah. Semuanya selain Allah, semuanya juga miliknya Allah. Diri kita milik Allah, orang lain juga miliknya Allah. Kadang-kadang kita bisa merasa itu miliknya Allah, tapi diri kita merasa milik sendiri. Yang ngomong dan yang diajak omong itu satu yang memiliki, Allah. Makanya kalau belajar ilmu nahwu, dhamir itu nanti yang adanya ana gitu loh. Ana gandengannya anta, ana, antahu, huwa, ana saya. Yang dimaksud saya itu apa sih? Jisimnya, rohnya, rasanya, hidupnya total milik Allah. Bukan arti daripada saya, artinya asalnya sahaya, bukan. Saya itu artinya sahaya, bukan. Saya, maksudnya semuanya itu loh. Maka sampai dikatakan anak al, hakikatnya saya pasti kembali kepada Allah. Kita ngomong anta, engkau. Engkau jisimnya milik Allah, rohnya milik Allah, hidupnya, badan sekujurnya milik Allah. Huwa, dia. Ya. Ternyata yang adanya anak al-haq Allah, dia itu ya juga sama. Maka dhamir itu yang ada ternyata innani anallah la ilaha illa ana. Hakikatnya ana itu yang ada. Hakikatnya ana ya hakikatnya anta ya hakikatnya huwa itu tunggal. Dia orangnya enggak hadir, yang miliknya Allah. Yang hadir yang miliknya Allah. Mukhatab sama mutakalimnya miliknya Allah. Jadi akhirnya sirnanya seluruh dhamir tinggal Allah. Bukan anak-anak, anta-anta, huwa-huwa. Saya, engkau, dia. Ana Allah, anta Allah, huwa Allah. Maksudnya ana miliknya Allah, anta juga miliknya Allah, huwa juga miliknya Allah. Sama-sama melaratnya. Sama-sama nggak punya milik kan melarat semua. Fala yusahidullah, maka dia nggak pernah melihat dirinya itu wujud. Dia nggak pernah melihat makhluk itu wujud. Fi'lan akan perbuatan. Merasa hatinya la fa'ila illallah, nggak ada pelaku hakiki yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Wala yaktilah khadzan. Dan dia tidak mengharuskan dirinya khadzan mempunyai bagian, sudah nggak punya keinginan saya punya pengen ini, pengen itu, punya mobil, nggak punya keinginan. Tapi ketika manusia itu lenyap dari kepemilikannya, maka Allah memberikan kepemilikan. Jadi ketika kita merasa semuanya miliknya Allah, Allah malah ngasih. Tapi ketika kita merasa memiliki sesuatu, Allah nyegah. Kenapa? Karena yang dikasih itu yang nggak punya. Ketika kita merasa memiliki sesuatu, kita kan punya. Padahal innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk fakir miskin. Sedangkan kita nggak bisa menfakirkan wujud kita, diri kita, nggak bisa memiskinkan diri kita. Ya bagaimana kita disedekah oleh Allah? Seandainya disedekahi, orang yang ngaku-ngaku itu nilainya istidraj, bukan nikmat lagi. Jadi kalau minta itu ya harus merasa nggak punya apa-apa, bahkan dan sekujur itu nggak punya. Bahkan doanya itu merasa miliknya Allah, ya kehendaknya Allah. Nah itu baru mulia orang itu. Jadi apa saja kalau sudah sirna tinggal ketetapannya Allah, maka jadi mulia. Kata doa itu sampai merasa nggak punya doa.
Ya nggak bisa berdoa, ya nggak punya doa. Loh kok doa udah begitu ya? Syariatnya berdoa karena Rasulullah menyontohkan juga berdoa. Jadi sudah nggak punya pengen yang macam-macam udah. Ya apa yang dimiliki itu bersyukur. Hatinya lapang diisi sifat qanaah. Qanaah itu menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah dengan penuh bersyukur, merasa puas. Sudah hatinya itu merasa cukup, nggak minta tambahan lagi. Kemudian hatinya memandang pemberinya bukan wujudnya apa yang diberi. Ibaratnya HP gini ini ya, saya merasa ya, saya nggak melihat HP ini, tapi siapa yang ngasih rezeki saya bisa punya HP. Sehingga HP itu walaupun sudah HP-nya model kuno, ya bersyukur aja. Memang Allah belum ganti kan gitu ya. Terus pokoknya nikmati aja lah gitu. Wa yakunu fi jami' amali jariyan ala muqtada syar'i. Selain hatinya berserah diri kayak begitu, seluruh amal-amalnya mengalir melalui ketentuan syariat. Dohiru syariah, batinu hakikat. Dohirnya ngikuti Rasulullah, hatinya berserah diri kepada Allah. Dohiru syariah, batinu hakikat. Min gori ifraten, dengan tanpa berlebihan atau melampaui batas. Karena ada yang over, ibadah itu over. Kalau lagi seneng terus aja gempur. Kemudian udah capek, malas, sebulan gak nongol. Ya, gak ada kalau lagi seneng ibadah. Biasa-biasa aja ya. Terlalu syariat, jangan. Terlalu hakikat, ya jangan. Yang sedang-sedang saja. Kata Ustaz Al-Fatih Vera itu loh. Ya, terlalu atas, jangan. Terlalu bawah, jangan. Yang tengah-tengah saja. Dohiru syariah, batinu hakikat. Itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, menjembatani dua keyakinan, Jabariyah sama Mu'tazilah. Qadariyah sama Jabariyah. Pokoknya jangan berlebihan aja. Minum obatnya berlebihan malah nggak sembuh kok. Ya. Makanya Allah itu sholat itu sama Allah juga nggak boleh kok semuanya dibuat sholat waktu. Nggak boleh. Ada waktu-waktu yang haram untuk sholat. Dia nggak ambisi maksudnya Allah. Wadi sifatul arifin billah. Ini keterangan ini merupakan sifat-sifatnya orang alim ma'rifat. Fasubatuman hadi khalu wa in qalat ibadatu wa nafilu ma'murun biha lil murid. Bergaul sama orang ini loh. Bergaul sama orang yang perilakunya kayak begini ini, walaupun sedikit ibadahnya, ibadah wajibnya, sedikit ibadahnya, dan olehnya melakukan sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah juga sedikit, itu dianjurkan. Walaupun sedikit ibadahnya, walaupun sedikit olehnya melakukan kesunahan. Itu diperintahkan bagi murid. Li'ana jalibatun likuli faidatin, karena bergaul kalau sama orang yang tipenya kayak begini ini bisa menarik tiap-tiap faedah, yang bangsa agama, ya bangsa dunia. Kalau kita bergaul sama orang yang begini ini, kita punya dunia, dunianya bernilai akhirat. Ititabu yasriku minatobi, karena tabiat seseorang itu mencuri tabiat orang lain. Kita itu kalau ngomong ya fasih, ya tegas. Ketika gendongin anak kecil, ngomongnya kayak anak kecil. Ya, tabiat kita ke bawah sama anak kecil. Ya, kita ngomongnya nggak cedal, itu cedal-cedali. Ya, ya coba aja. Itu kan tabiat itu nular.
Ya, kita biasanya ngomongnya biasa-biasa aja. Kirain kayak anak kecil ya. Ini kadang-kala pura-pura nangis juga orang tua. Kayak anak kecil ya. Bahkan ya orang gila kena tabiatnya anak kecil itu. Dia ngomong, ini anak siapa? Udah ngerti anaknya. Kamu anak siapa? Padahal dia ngerti anaknya, kayak orang gila. Ya, karena tabiat itu menular. Maka sama siapa kita itu berteman. Fa'inal qarina yaqtadi bil maqarini. Karena teman itu ngikuti apa? Siapa yang ditemani. Tenular. Bikhilafan lam yakun ala dalwas lainnya dengan orang yang enggak punya sifat kayak begini. Wa kana sa'ul muamalah tadhir laghairu. Loh, kalau kita hanya berteman sama orang yang perilakunya hanya melakukan muamalah dhahir aja enggak lainnya, ya fala faidata fi subatihi. Maka enggak ada faedahnya kita berteman dengan orang yang hanya melakukan muamalah dhahir. Maksudnya hatinya enggak bisa nembus kepada Allah. Semalanya lu imayakuna misalaka, kita tuh berteman ada kalanya memang sebanding sama kita, sejajar lah. Fala yasulu khata min subati dororun. Kalau orang itu memang sebanding sama kita, sejajar sama kita, ya enggak akan terjadi bahaya. Wa imayakuna dunaka. Ada kalanya orang itu di bawah kita, lah nanti akan dibahas selanjutnya, di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairal jaza disampaikan kepada guru kita Syekhul Awwal Mbah Haji Imam Khatamin yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, mutiara hikmah dalam kitab Al-Hikam. Pelajaran yang ke-54 ini sangat bermanfaat sekali kalau kita mau menekuninya, menjalaninya, khususnya yang sudah berbaiat thariqah ya. Yang sudah berbaiat thariqah harapannya bisa sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala.